mengenal Allah. Karena dalam ilmu tauhid yang mula-mula yang harus dilakukan oleh kita orang beragama ini tidak lain adalah awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu kita harus mengenal Allah. Maka dalam surat Al-Jariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang-orang alif billah mengungkap ayat ini makna liya'budun itu dengan liya'rifun. Maksudnya bahwa tidaklah kamu diciptakan di dunia ini kecuali illa liya'rifun, untuk mengenal Allah. Karena bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak kenal kepada siapa kita beribadah? Macam tadilah kita ibadah subuh ini, Bu. Siapa yang kita sembah? Siapa? Hei, bangun. Siapa yang kita sembah? Allah. Baru nanti Allah yang mana? Allah yang di mana? Kalaupun kita disuruh mengingat, apa aja yang diingat? Jangan-jangan kita menyembah tulisan Allah, kan itu alif lam lam a, begitu takbir Allah terbayang. Itu namanya bukan menyembah yang punya nama, cuma hanya menyembah tentang persoalan namanya. Maka kita luruskan, untuk kenal Allah ada 4 dalam ilmu tauhid yang harus kita pahami. Pertama, kenal namanya. Itulah yang disebut dengan tauhidul asma. Kenali namanya. Kenal nama. Itu awal. Setelah kenal nama, kenalilah sifatnya. Itulah yang disebut dengan tauhid sifat. Setelah kenal sifatnya, kenalilah perbuatannya. Itu disebut dengan tauhidul af'al. Setelah itu, kenalilah zatnya. Itu disebut dengan tauhidul zat. Jadi untuk kenal Allah, kenali nama, terus kenali sifat, terus kenali perbuatan atau afalnya, baru kenali zatnya. Kenapa ini perlu kita pahamkan? Karena bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini, kita bisa mengingat dan memegang kalimat Allah kalau kita tidak begitu kenal kepadanya. Dan mula-mula orang ketika masuk alam barzakh, begitu ditinggal sama yang mengkebumikan, maka dia pun akan didatangi oleh malaikat, maka dia pun akan ditanya. Apa pertanyaan malaikat yang pertama sama kita? Apa? Ma Rabbuka. Kalau ibu tahu, berarti udah bocor nih soalnya. Yang ditanya ma Rabbuka.
Dan itu pertanyaan bukan dijawab nanti, tapi dijawab sekarang ini. Artinya dijawab sekarang ini memang kita harus memahami dan betul-betul mengenal Allah. Kita bahas pertama dulu. Mengenal nama Tuhan kita ini, namanya Allah. Siapa yang ngasih nama Allah? Ya Allah sendiri. Kenapa begitu? Ya, karena waktu itu memang belum ada siapa-siapa. Allah kan dulu sendirian, gak ada siapa-siapa. Nah, begitulah diciptakan yang makhluk bernama kita ini. Apakah alam semesta beserta isinya? Nah, di situ baru Allah sendiri yang ngasih nama. Itulah dalam surat Toha dibuka. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Maka tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Lalu wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Rupanya sholat yang kita kerjakan ini untuk mengingat Allah ini. Cuma muncul pertanyaan. Biasanya kita bisa mengingat kalau kita sudah pernah melihat. Kalau kita belum pernah melihat, bagaimana cara mengingatnya? Betul atau betul? Ibu pernah ke perapan nggak? Kalau belum bilang. Maksudnya biar diberangkatkan, disiapkan bisnya gratis, nggak bayar, cuman remnya nggak ada. Nanti nggak mau. Kalau ibu pernah ke perapat, kemudian ibu pagi ini disuruh mengingat perapat, kira-kira bisa nggak? Bisa, karena kita pernah melihat perapat. Lah pertanyaannya, kita disuruh mengingat Allah, apa ibu pernah melihat Allah? Kan gitu. Rupanya apa yang diingat? Nah, dalam konteks pemahaman syariat dulu, yang diingat itu kebaikan Allah kepada kita. Allah ini ngasih kita, istilahnya tidak pandang bulu. Ya, jangankan yang istilahnya berbulu, yang tak berbulu pun dikasih. Luar biasa ya. Jangankan persoalan nikmat ini yang kita pinta, yang tidak kita pinta pun dikasih Allah. Itulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim.